Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Derajat dari Universitas Bhayangkara. Mohon izin menjelaskan. Di sini saya akan membahas pentingnya keamanan negara. Baik, keamanan negara ini merupakan suatu hal yang penting menurut saya karena keamanan negara ini sebuah pondasi yang membangun sebuah negara gitu. Oke, langsung ke pengertian keamanan. Kata keamanan ini sebenarnya berasal dari kata aman, yang artinya bebas, terlindung dari bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin, serta dapat dipercaya. Dapat diandalkan pula, sedangkan keamanan memiliki makna yaitu suasana aman atau ketentraman, suatu ketenangan. Keamanan negara juga merupakan suatu politik yang mana pemerintah ini yang membuatnya, karena pemerintah mempunyai suatu kekuasaan yaitu mengatur sebuah negara. Keamanan negara bisa diartikan sebagai sebuah kesatuan yang mutlak dalam suatu negara. Bahkan seluruh arti dari keamanan negara ini adalah keamanan tetapi juga mempunyai kesatuan di dalam negara. Selanjutnya kita membahas apa sih itu negara. Menurut Profesor Miriam Budiharjo, ia menjelaskan negara adalah suatu organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Jadi di sini maksudnya kekuasaan itu mempunyai golongan, golongan yang di dalamnya ini mempunyai suatu tujuan untuk menghidupkan sebuah negara. Jadi menurut Profesor Miriam Budiharjo ini negara itu merupakan intinya suatu organisasi yang mempunyai wilayah dan dia menetapkan tujuannya untuk mempunyai kekuasaan yang mempunyai golongan. Jadi begitu. Selanjutnya kita menurut Buzan dan Hansen, keamanan merupakan upaya untuk mengamankan sesuatu, apakah itu negara. Negara adalah suatu individu, kelompok etnik, bahkan lingkungan hidup atau bahkan keberlangsungan planet bumi itu sendiri. Jadi menurut Buzan dan Hansen ini keamanan negara itu menurut mereka adalah suatu individu yang membentuk kelompok etnik, bahkan lingkungan hidup ini mempunyai keberlangsungan untuk planet bumi itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam terbentuknya keamanan negara. Oke, yang pertama ada poin yang pertama nih. Pertama, kekuatan militer. Kekuatan militer ini termasuk ke dalam sebuah pondasi yang membentuk keamanan negara. Karena jikalau tidak ada suatu militer di dalam negara itu, tidak mungkin negara itu akan terbentuk. Ya contohnya kayak kita kasus kayak adanya setiap militer itu contohnya ada tentara atau polisi kan di setiap negara. Nah, itu adalah kekuatan militer. Kita masuk ke poin kedua. Kedua itu ada kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi merupakan kekuatan yang makmur akan menjamin kesuksesan keamanan suatu negara. Jadi ekonomi ini merupakan kekuatan kedua di dalam terbentuknya keamanan negara. Ada poin ketiga yaitu kekuatan politik yang mendominasi sebuah negara itu terbentuknya suatu keamanan adalah adanya kekuatan politik. Ini adalah cara untuk kita mendekati keamanan negara yang terjamin. Ya, tahu sendiri kan politik kan. Oke, selanjutnya kekuatan militer. Di sini kita masuk pembahasan kekuatan militer. Militer berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya miles. Berarti orang yang bersenjata dan siap bertempur. Kenapa kita bilang begitu? Karena orang-orang ini sudah terlatih untuk menghadapi suatu tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam suatu keutuhan negara atau mengganggu negara itu sendiri. Nah, itu jadi tugas kekuatan militer. Dan kekuatan militer ini adalah anggota kekuatan angkatan perang
Ya contohnya kayak kita di Indonesia mempunyai kekuatan militer yaitu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, bahkan Polri juga itu termasuk kekuatan militer Indonesia. Ketentuan peraturan perundang-undangan disiplin militer adalah kesadaran, kepatuhan, serta ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Peraturan kedinasan dan tata hidup yang berlaku bagi militer. Mereka ada karena untuk menjaga keamanan dan kedamaian yang mereka lindungi. Ya, itulah tugas kekuatan militer. Selanjutnya, sebenarnya dapat saya jelaskan, mungkin kebanyakan dari suatu negara memang harus memiliki 3 hal. Penting untuk negara ini mempunyai 3 hal. Apa sih itu? Tapi negara-negara ini lebih mementingkan kekuatan ekonomi daripada kekuatan militer mereka. Dikarenakan apabila ekonomi suatu negara ini sejahtera, yang pastinya semua akan menjadi seperti kekuatan yang membentuk kekuatan militer yang kuat. Dan kita contohkan negara yang ekonominya berkembang sangat pesat. Seperti pertama ada Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan juga Cina. Mereka ini sangat berpengaruh dalam dunia ekonomi saat ini. Oke, selanjutnya. Tujuan adanya ekonomi dalam keamanan negara. Yang pertama, ada ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara. Dan kedua, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan non-militer. Serta meningkatkan rasa aman dan nyaman sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi. Nah, ini merupakan suatu 4 rangkaian dari adanya tujuan ekonomi dalam keamanan negara. Serta sekarang kita membahas ke dalam 5 negara yang menyandang ekonomi terbaik di dunia. Yang pertama ada Amerika Serikat. Di tahun 2002 dia mempunyai 20,89 triliun. Itu PDB-nya. Amerika Serikat emang yang paling kaya sih sebenarnya. Dan Cina merupakan pemegang penyandang ekonomi terbaik kedua dunia di tahun 2022 ini. Dia mempunyai PDB-nya 14,72 triliun. Dan ketiga ada di negara Jepang. 2022 dia memegang 5,06 triliun. Jerman 2022 3,85 triliun, dan yang terakhir ada pemegangnya Inggris di tahun 2022 dengan angka 2,67 triliun. Ini merupakan 5 negara penyandang ekonomi terbaik. Bahkan Indonesia pun belum termasuk. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Indonesia diprediksi bisa menyaingi negara raksasa. Kekuatan politik, pengertian politik. Sekarang kita membahas tentang kekuatan politik. Kekuatan politik ini merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai atau mempertahankan tujuannya. Jadi di sini kekuatan politik mempunyai suatu gerakan yang dimana dia mempunyai kelompok-kelompok yang harus dicapai untuk mempertahankan tujuannya. Gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan menerapkan nilai-nilai liberalisme. Ya, di sini kita lihat sebuah negara itu tidak mungkin tidak mempunyai politik kan. Pasti apabila negara itu ingin adanya demokrasi atau negara itu ingin membentuk suatu keamanan yang jelas, pasti adanya kekuatan politik. Dan kekuatan politik ini terdapat 11 elemen kekuatannya, yaitu adanya militer, partai politik, organisasi, golongan intelektual, pers dan media massa, atau mahasiswa. Mahasiswa juga termasuk sebenarnya kekuatan politik karena dia merupakan pembela rakyat. Tidak ada mahasiswa, rakyat tidak bisa dibela. Bahkan seorang DPR pun apabila mahasiswa sudah tergerak, mungkin bisa menjadi sebuah aspirasi. Nah, gitu kan. Agama, pengusaha, lembaga survei, dan birokrasi. Selanjutnya di sini ada analisis pertahanan negara madya.
Apa sih faktanya itu? Sebenarnya satu, Indonesia merupakan negara kepulauan. Ya, dengan kita lihat Indonesia itu mempunyai beribu-ribu pulau, bermacam-macam pulau kan. Di sini dia memiliki 17.504 pulau. Memiliki sumber daya alam berupa hasil kekayaan, hasil bumi dan bahan tambang yang melimpah. Terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karenanya, itu kan merupakan sebuah jalur pelayaran dan perdagangan antar negara. Jadi memiliki jumlah penduduk yang terbesar keempat di dunia, yaitu 261,1 juta jiwa atau 3,42% penduduk dunia. Jadi analisis negara madya ini selanjutnya memiliki jumlah penduduk yang terbesar, yaitu keempat di dunia, yaitu dengan 26,61 juta jiwa atau 3,4. Nah, berarti kan sama. Nah, dan yang kedua memiliki beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Jadi Indonesia ya bisa dibilang banyak banyak dengan agama, terus juga beragam budayanya, mulai dari kayak budaya Melayu, budaya suku Bugis atau ini, ya kan? Dan agama pun beragam, tapi Indonesia mempunyai toleransi. Tidak harus wow gitu. Kamu harus Islam, kamu harus ini, tapi kita mempunyai toleransi. Jadi berbagai macam dunia dan berbagai macam orang. Dan yang ketiga memiliki wilayah perbatasan darat dan laut dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Pulau Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Ini mempunyai perbatasan antara darat dan laut. Indonesia mempunyai 10 negara yang di perbatasan antara darat dan laut, yaitu adanya Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Oke, kita adalah rakyat yang harus ikut menjaga keamanan negara. Jadi apa yang dimaksud di sini? Maksud saya di sini adalah kita sebagai rakyat atau sebagai penghuni dari suatu negara harus ikut serta dalam menjaga keamanan negara. Contohnya sih bagaimana ya dengan kita taat kepada hukum, menjaga persatuan, menjaga toleransi, itu merupakan menjaga keamanan negara. Karena itu yang bisa dilakukan oleh rakyat seperti kita. Oke, selanjutnya sebagai seorang rakyat yang tinggal di dalam suatu negara, kita harus tetap menjunjung tinggi sebuah arti bela negara. Jadi bukan hanya untuk menjaga negara, tetapi kita harus juga membela negara. Karena negara Indonesia merupakan suatu kesatuan yang menjunjung tinggi rakyatnya. Gitu. Jadi pentingnya keamanan negara itu sangat penting menurut saya. Karena ya jika tidak ada keamanan negara, ya rakyat merasa terancam gitu kan. Jadi kesimpulan yang saya maksud di sini adalah keamanan negara dapat disimpulkan adalah suatu usaha atau jeripaya yang dihasilkan dari apa yang kita usahakan, apa yang kita susun dari semua potensi yang dimiliki oleh negara ini, seperti kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan kekuatan para diplomasi, politik. Setiap orang yang berada dalam suatu negara harus ditanamkan dan dibina untuk bisa menjalankan peran-peran mereka. Bukan hanya untuk ya hura-hura kan, tapi untuk menjaga suatu perdamaian dengan sangat baik karena mereka berperan sebagai pondasi sekaligus benteng utama keamanan suatu negara. Ya kita sebagai mahasiswa juga harus menjaga keamanan negara kan. Tidak untuk cuman belajar, belajar dan belajar, tetapi kita juga harus menjunjung tinggi sebuah arti Pancasila, arti Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menurut saya keamanan negara itu sangat penting. Terima kasih telah saya
mengucapkan terima kasih karena saya bisa menyampaikan materi saya pada hari ini. Mungkin apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.